Effendi Simbolon, mantan politisi Partai PDI Perjuangan. Dia membocorkan bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Pak Hasto. Apakah Pak Jokowi tidak berkontribusi terhadap karirnya Pak Hasto? Atau sedari dulu apakah Jokowi membenci Pak Hasto? Sehingga kasus Hasto sekarang selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu sama-sama respon Hasto juga kepada keluarga Pak Jokowi seperti apa. Nih, dibongkar oleh Effendi Simbolon apa yang sesungguhnya terjadi antara Hasto dengan Pak Jokowi. Kita cek nih. Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto termasuk orang yang keras gitu terhadap yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Enggak. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum. Dia harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja, Korea. Ya harus dimulai lah. Ya nggak ada lah urusannya. Memang siapa? Hasto. Nggak ada. Karena udah bagus tidak langsung ditahan. Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai itu. Sedih lah prihatin. Ya. Satu sisi ngaji maki terus Pak Jokowi. Ini ya, memalukan partai itu. Karena partai kerjanya kasih maki. Tapi kan ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya. Ya artinya beliau secara politikal Kita mau lewat macet tuh. justru memberikan perhatian lah. Tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto itu, Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Oh enggak, ini ya silakan aja. Tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira. Ini harus tanggung jawabnya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga. Dan akan terus dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu Effendi Simbolon yang tahu dalamannya PDIP, wong dia mantan politisi di sana. Jadi sesungguhnya dulu itu banyak membantu Pak Jokowi kepada Pak Hasto. Itu faktanya, kata Effendi Simbolon. Dan ada satu lagi catatan serius untuk PDIP, khususnya untuk Ibu Megawati, karena jujur aja, kenapa sampai seanjlok itu kemarin PDIP? Megawatinya selalu blunder, atau banyak blunder, atau sering blunder. Tentang ibu-ibu pengajian lah, tentang Genji lah. Dulu kan sering mengucapkan kalimat-kalimat yang blunder. Itu Megawati. Maka wajar bila apresiasi publik, bila kecintaan publik itu jatuhnya kepada Pak Jokowi, bukan kepada Ibu Megawati, karena dia sering melakukan ucapan yang blunder. Ini satu contoh saya kasih buktinya, video siapa ini, Ibu Megawati, dan di roasting habis oleh Genji itu.
ketika meledek Genji. Apa sumbangsi Genji katanya. Di roasting Pak habis-habisan Megawati. Sampai dibongkar dulu jadi presiden hasil apa? Apakah hasil pemilihan dipilih oleh masyarakat? Dibongkar Pak. Itulah banyak blundernya Megawati itu. Apa sumbangsinya generasi milenial? Sebagai milenial, saya nggak tersinggung, cuma tersulut emosi aja. Dulu saya bangga presiden pertama perempuan, tapi setelah tahu kinerjanya, walah biasa aja. Ibu sendiri apa sumbangsi ibu selain di label partai terkorup sepanjang masa? Kalau nggak jual nama bapak, emang ibu bisa apa? Saya sebagai milenial, dengan kecanggihan teknologi, bisa viral dan bisa bersuara menjatuhkan banteng pertahanan ibu dengan kekuatan massa dan keberanian saya dalam berbicara. Ibu nggak tahu kekuatan milenial kalau udah speak up itu seperti apa. Tentara Israel aja sampai pup di celana. Ibu lupa, ibu adalah presiden yang ditakuti seluruh rakyat Indonesia. Untuk generasi milenial siapapun itu jangan lupa menolak lupa. Ya iyalah, siapa yang nggak takut coba. Nggak ada yang milih ngaku presiden pula. Ops, sorry. Sebenarnya ketakutan Ibu Mega terhadap Indonesia adalah ketika rakyat sadar akan sejarah dan sadar akan perilaku Ibu saat menjadi presiden. Pertama, mengkudeta makar Gus Dur atau menggulingkan kekuasaan Gus Dur pada masanya, ya agar bisa digantikan oleh dirinya. Yang kedua, menjual aset nasional itu ke asing seperti Pulau Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang kaya akan minyak mentah. Dan yang ketiga, mengobral SDA ke asing, menghapus skandal korupsi BLBI, dan jangan lupa saat ibu yang jadi presiden banyak kemunduran yang kita rasakan. Dan asal ibu tahu, milenial dan Gen Z adalah orang yang ambisius dan paham digital. Jangan pandang remeh. Ibu nggak kenal hacker yang ditakuti di dunia itu adalah anak-anak milenial atau Gen Z dari Indonesia, dan penyumbang medali terbanyak itu milenial yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan masih banyak lagi prestasi milenial yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya, SDM Indonesia cuman nggak dimodali dengan baik aja. Padahal saya yakin banyak lagi bibit unggul yang nggak kelihatan karena nggak ada biaya untuk mengembangkan potensinya. Habis dikorup sama pejabat Ibu Mega sendiri. Dan jangan lupa, prestasi ibu tercatat di dalam sejarah sebagai presiden yang menjabat tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi fakta. Dan jangan lupakan kasus suap dan gratifikasi tertinggi yang menyebabkan kerugian negara hingga 39,8 miliar. Dan jangan lupa akan datanya. Setiap generasi punya sosok, dan setiap generasi punya sumbangsihnya. Menurut saya, demo justru bagus daripada diam saja menyaksikan kebobrokan pemimpin negeri ini. Bukankah negeri ini demokrasi, masa anti kritisi? Saya nggak sebut ini, Anda Ibu berkata pada anak muda, Indonesia ya, saya percaya di tangan kalianlah semua perubahan yang tidak sempat saya lakukan. Mungkin saya akan lebih respect dan menghargai Ibu, maka saya akui baru itu pemimpin yang bijaksana. Salam hormat dari saya sebagai milenial kritis. Itu Genji itu merosting habis tuh Megawati. Banyak kalimat-kalimat yang blundernya. Maka wajar bila suara PDIP itu anjlok seanjlok-anjloknya. Pas Pilpres apalagi Ganjar 16%. Kandang Bantel jebol Jawa Tengah. Pak Ganjar mimpin di sana padahal gubernur. Di Bali juga sama jebol. Lebih ikut Jokowi. Kenapa? Megawatinya sering mengucapkan kalimat-kalimat yang blunder. Itu salah satu faktornya. Jadi rasional, sekali lagi kekalahan PDIP kemarin itu rasional, masuk akal. Kembali lagi kepada Pak Hasto. Jadi kontribusi Pak Jokowi kepada Pak Hasto itu ternyata besar, membantu Pak Hasto. Maka sekarang ya kalau memang benar punya data untuk skandal pejabat negara, korupsi, dan di dalamnya ada Pak Jokowi, maka kita minta untuk dibuka. Begitu Pak Hasto ya. Biar Anda jadi pahlawan. Begitu.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi saya tayangkan pendiri PDIP juga menyayangkan sikap PDIP, kok kenapa bisa sampai seperti ini. Pendiri PDIP loh, khususnya Ibu Meganya, seolah ratu kebenaran, tak pernah salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.